Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, baik, rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Terima kasih atas rekan-rekan sekalian sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami, yaitu Pak Alam dan saya sendiri, Bu Mikamsu. Jadi hari ini kami akan melakukan pengimbasan sebagai tugas kami di modul 1.4 mengenai disiplin positif atau budaya positif. Baik, untuk pemateri pertama saya persilahkan kepada Pak Alam untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Mi. Jadi sebelumnya kami merupakan CGP Angkatan 10 yang berlokasi di SMP Telkom Makassar, dan hari ini kami berkolaborasi untuk menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan melalui program Guru Penggerak terkait dengan pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, jadi mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa isu budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, di sini ada konsep utama dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin teman kita Pak Amri yang terlebih dahulu sudah menjalani namanya program guru penggerak sudah
mendapatkan materi terkait disiplin budaya positif ini. Jadi di sini kita bukan sifatnya menggurui, tapi kita belajar bersama terkait apa sebenarnya yang harus kita ciptakan dalam sebuah lingkungan belajar, terutama di sekolah kita. Nah, untuk di sini sebelumnya mungkin kita bisa sharing apa itu sebenarnya sih disiplin menurut Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Irfan dulu. Iya. Betul. Menurut Pak Irfan disiplin itu apa, Pak Irfan? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke, seterusnya disiplin apa lagi seterusnya? Selain waktu yang perlu kita ketahui. Disiplin. Atau disiplin itu menurut pemahamannya Bapak Ibu Apa yang muncul di pikirannya Bapak Ibu sekalian mengenai disiplin itu? Tadi Pak Irfan jawab. Sebenarnya kalau berbicara tentang disiplin, kalau saya definisinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar atau kebiasaan-kebiasaan, contohnya disiplin waktu tadi yang dikatakan oleh Pak Irfan, kemudian kedisiplin yang beribadah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi harapannya disiplin itu banyak ya, banyak jenisnya, dan tentu saja bukan mencakup untuk siswa, siapapun itu harus menerapkan yang namanya disiplin. Nah, dari penjelasan di atas bisa Bumi dijelaskan apa itu Jadi disiplin? disiplin itu kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi bukan orang lain yang memerintah kita, tapi diri kita sendiri dulu yang bisa membuat diri kita untuk disiplin. Seperti itu. Jadi secara pemahaman yang di atas, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintahkan langsung oleh orang lain. Jadi diri sendiri dulu yang berniat untuk disiplin. Seperti itu. Lanjut Pak Alam. Oke, nah di sini ada teori, jadi namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, teori ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ini menurut teori dari Dr. William Glasser. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau hubungannya dengan ketidaknyamanan ketika kita menerapkan yang namanya sebuah disiplin ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi dapat disimpulkan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Oke, selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia akan dijelaskan oleh Budi. Baik, dari motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, motivasi dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Yang perlu kita pahami di motivasi perilaku manusia.
selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah pernah melakukan yang namanya keyakinan kelas? Sudah, oke. Bisa mungkin ceritakan satu guru di sini yang sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Tadi saya dengar suaranya Bu Misra paling semangat. Silakan Bu Misra bisa sharing mungkin bagaimana keyakinan kelas yang sudah diciptakan oleh Bu Misra. Apa kira-kira tahapannya pada saat membuat keyakinan kelas? Contohnya dulu yang dilakukan Bu Misra setelah ini di kelasnya. Baru kita coba belajar bersama bagaimana sih sebenarnya tahapan dalam menciptakan sebuah keyakinan kelas. Baik, silakan Bu Misra, mungkin bisa beri satu gambaran lah buat teman-teman share. Apa keyakinan kelas yang sudah diciptakan di kelasnya Bu Misra? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama mungkin tentang tugas yang kumpul sesuai dengan pengetahuan. Oke, tugas yang diminta untuk dikerjakan harus dikumpulkan tepat waktu. Oke. Jadi kalau misalkan keyakinan kelasnya, apa konsekuensinya yang diberikan pada saat dia tidak kumpul? Kalau dia tidak kumpul tugasnya, mungkin diberikan lagi sebagai tugas tambahan. Oke, tugas tambahan. Untuk menutupi tadi yang kesalahannya. Oke, terima kasih Bu Misra. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, masih mau dengar jawaban dari Bapak Ibu guru sekalian. Tadi Ibu guru, sekarang kita ke Bapak guru. Oke, kalau menurutnya atau ada yang mau sharing dulu? Kayaknya Pak Jo ini serius gitu. Mungkin Pak Jo bisa sharing ke teman-teman terkait dengan keyakinan kelas yang mungkin pernah dibuat Pak Jo di dalam sebuah kelas. Oke, terima kasih. Pertama, kalau saya membuat keyakinan kelas terhadap siswa selaku juga guru BK mengajar di mata pelajaran BK itu tentang disiplin. Karena kita ketahui bahwa disiplin itu sebenarnya harus dimiliki semua orang. Disiplin menurut saya pribadi yaitu orang yang bisa mengatur dirinya dengan waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang harus mengatur waktu. Tentara ini masih tentara ini, bola tentara ini pasti. Karena saya pernah dengar kata-kata kalau tentara itu disiplin adalah napasku. Ini saya paling malas. Bilang tadi serius, bilang serius. Karena semua manusia itu punya tujuan. Nah, terus lanjut masalah disiplin. Yang saya punya keyakinan keras bahwa setiap siswa ketika saya sudah di dalam, itu biasa saya terangkan sama anak. Kalau saya sudah di dalam, sudah boleh lagi ada di belakang saya. Karena biar bagaimana? Kalau kita mengikuti lomba, kita harus orang yang pertama. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih atas nah, sharing dari Bapak Ibu guru semua, tentunya itu sangat bermanfaat juga untuk kita semua ya. Jadi kita coba dari contoh yang sudah diberikan atau yang sudah diterapkan dalam sebuah kelas Bapak Ibu, kita coba diskusikan bersama di sini bahwa dalam dalam sebuah kelas hendaknya kita ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nah, dari langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu sendiri, jika Bapak Ibu ada yang tertarik, kira-kira sih bagaimana langkah yang tepat agar kita dapat menciptakan sebuah atau membuat sebuah keyakinan kelas yang baik. Jadi di sini ada beberapa langkah.
Nah, langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Bu Bibi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Alam. Tapi sebelumnya juga saya mau tanya dulu rekan-rekan sekalian. Iya. Yang biasanya dilakukan pada saat membuat keyakinan kelas, apa yang perlu kita dahulukan? Ya, seperti itu. Jadi yang mau berpendapat, memberikan pendapatnya. Apa tadi Bu pertanyaannya? Iya. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas, apa yang dahulu dilakukan? Apa yang pertama dilakukan kira-kira? Minta masukan siswa. Iya. Masukan siswa. Oke. Jadi betul katanya Pak Ari bahwa kita persilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapatnya atau masukannya tentang peraturan yang perlu kita sepakati di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan yang diberikan oleh siswa tadi. Baik itu boleh terdekat lewat menggunakan sticky note atau menuliskan langsung di papan tulis itu. Jadi masukan-masukan yang ada dari siswa kita kumpulkan dulu semua, kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas tersebut. Nanti diganti kalimat-kalimatnya yang bentuknya negatif tadi ke kalimat yang positif. Oh, saya lagi. Oke, selanjutnya yang keempat, kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Dan nanti yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru maupun murid. Terima kasih. Lanjut Pak Alam. Ya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat positif dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, contohnya di sini saling menghormati atau menghargai dan mengasihi teman. Kemudian lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru maupun dan murid. Kemudian menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksik, mau bermain bersama-sama, tidak pilih-pilih teman, mau melakukan hal positif bersama. Kemudian menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama. Kondisi kelas harus lebih bersih dari waktu datangnya. Kemudian saling mendoakan dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitan. Oh, ini masih masuk sunyi nih. Iya, jadi mungkin ditiadakan yang negatif. Iya, jadi Kata kata-katanya jangan. diupayakan Iya. menggunakan kata positif. Ya, positif di dalam membuat keyakinan. Ya, jadi jangan memberikan kata jangan. Atau tidak. Ya. Jadi mengajak peserta didik untuk saling menghargai. Ya, tidak. Lanjut. Oke, nah di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu dari konsekuensi. Sedangkan restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ada bertahan hidup yang pertama, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan.
Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, dalam materi ini ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Jadi ada yang disebut sebagai penghukum, kemudian ada juga pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Jadi kita coba dalami apa sih bedanya dari kelima posisi kontrol ini dalam kaitannya terkait dengan restitusi. Oke, yang pertama kita coba jelaskan yang penghukum. Silakan Bu Umi. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama yang tadi penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seorang memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, itu kalau hukum. Atau bisa mengatakan kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, itu kata-kata kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Nah, hasil yang didapatkan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif yang dirasakan. Seperti itu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, kira-kira apa kata-kata yang lain dalam pembuat rasa bersalah? Ya, ada beberapa contoh kata-kata ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Apa hasil yang didapatkan? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu yang hasil yang didapatkan. Selanjutnya, kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, bahasanya seperti ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat dan bantuan bapak selama ini. Hasil didapatkan, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya tersebut kalau kita bertindak sebagai teman. Oke, selanjutnya pada saat posisi kontrol kita sebagai pemantau akan timbul bahasa peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Nah, hasil didapatkan, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Oke, dan terakhir ini kita sebagai manajer. Nah, jadi pada saat kita bertindak sebagai manajer, pertanyaannya apa yang kita yakini atau apa yang kamu menjadi keyakinanmu. Hasil didapatkan, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru tersebut. Baik, jadi itu tadi yang 5 posisi kontrol yang sudah dicoba jelaskan sama Bu Ubi. Nah, sekarang kita coba masuk dalam materi restitusi. Dan apa kaitannya dengan posisi kontrol yang tadi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, menurut pendapat dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri, jadi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, fokus pada karakter bukan tindakan.
dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari restitusi. Nah, dikenallah istilah juga segitiga restitusi. Bukan segitiga bermuda. Nah, segitiga restitusi ini dimulai dari Oke, baik rekan-rekan sekalian, kira-kira sebelum kita masuk di segitiga restitusi, kira-kira di 5 posisi kontrol itu yang mana paling cocok untuk kita sebagai guru? Seorang guru. Yang tadi ada penghukum, ada apa yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira yang mana cocok? atau yang mana pernah diterapkan ke siswa? Pernah diterapkan. Apakah kita pernah di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau posisi sebagai teman, pemantau? Iya, semua pasti pernah kita terapkan ya. Tapi yang paling sering coba Bu Yuyun. Iya, Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Bu Yuyun yang paling sering. Antara 5 posisi kontrol restitusi semua saya sendiri ya semua pernah saya terapkan. Tapi yang saya pilih yang agak lebih baik sedikit dari yang lain yaitu manajer. Saya tahu alasannya Bu Yuyun kenapa pilih manajer. Iya, manajer karena pada posisi manajer siswa atau murid diminta lebih mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Bagaimana dia, misalnya dia sudah berbuat salah, maka dia harus mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti itu. Terus kita sama-sama mencari solusi untuk mencegah kembali terjadinya kesalahan yang sama. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yuyun. Atau ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat sebelum kita masuk di segitiga restitusi? Ya. Kita coba dengar terus nih bagaimana posisi kontrolnya kalau bersama siswa. Yang mana yang lebih biasanya terus digunakan. Silakan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang Bu sudah sampaikan tadi, kelima posisi kontrol ini saya pun pribadi pernah melakukan sebelumnya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau atau manajer. Memang yang paling baik mungkin yang kita lakukan adalah sebagai manajer, tapi kalau kita melihat balik ke aplikasinya, kalau saya pribadi mungkin ke teman sih, lebih baik ke teman. Oke, tentang Ustaz Husni. Baik, nah sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol kita tadi yang paling banyak dan paling bagus memang di manajer. Karena kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian yang pertama yang kita lakukan pada saat bertindak sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalkan ada siswa yang terlambat, anggaplah seharusnya terlambat. Seharusnya kayaknya tadi guru piket kamu terlambat ya? Tidak. Ya jadi itu ya, kita stabilkan dulu identitas. Gak apa-apa Selusni, ya, gak apa-apa Selusni. Membuat kesalahan itu biasa. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan tersebut. Itu ya cara menstabilkan identitas. Dan langsung kita mencap, kamu terlambat ya. Kemudian kan tadi kamu terlambat seperti itu. Kita tanya dulu menstabilkan identitasnya. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira bagaimana kita kalau ada siswa yang terlambat, bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah? Apa yang dilakukan? Apa kira-kira yang dilakukan? Apa kira-kira yang dilakukan pada saat validasi tindakan yang salah? Misalkan tadi, ya seharusnya terlambat.
tadi ada 3. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, tadi sudah dijelaskan sama Bu Dwi. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh yang biasa kita lakukan pada saat yang mana dikategorikan sebagai menstabilkan identitas. Nah, misalnya tadi sudah disampaikan, Umi berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah posisi di mana kita menstabilkan identitas dari seorang murid yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian dari tahapan menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah tersebut. Nah, misalnya di sini adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang demikian. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi salah satu contoh dari validasi tindakan salah. Nah, setelah proses ini dilakukan, maka menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi ada pertanyaan ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke murid atau peserta didik terkait dengan segitiga restitusi yang tadi. Oke, kemudian ini ada contoh dari bagaimana penerapan dari segitiga restitusi dengan menerapkan tadi 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita coba putar ya video dari Umi yang sudah dibuat. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi bisa disuarakan. Dari
salah satu yang sudah dipraktikkan Bu Umi dalam sebuah kasus. Mungkin Bu Umi bisa ceritakan kasus apa sih sebenarnya Relinda ini? Ya, jadi Relinda tadi kasusnya dia membentak temannya yang bernama tadi Arsenio karena katanya dicerebeli dari belakang, dia diceritakan kejelekannya dari belakang, tapi ternyata ya Relinda tak terima karena ada yang sampaikan bahwa dia diceritai. Nah, sampai Relinda bentak dan emosi terhadap Arsen. Nah, jadi dia sendiri yang cari solusinya. Boleh kita stabilkan identitas sama validasi sampai sebenarnya tadi keyakinan kelas yang telah disepakati bahwa kita tidak boleh langsung tahu sendiri, emosi langsung ke temannya tanpa harus tahu dulu kenapa langsung seperti itu. Ya, dalam alhamdulillahnya mereka berdua sudah mendapatkan solusinya dan mendapatkan bisa mempertanggungjawabkan. Iya, dan bisa mempertanggungjawabkan. Oke, jadi ini mungkin materi dari kami terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru, kami persilakan. Ada Bapak Ibu guru? Oke. Keren. Oke. Atau mungkin ada masukan dari Pak Irsan, sharing informasinya Pak Irsan. Sudah ada, cukup. Pak Arif, cukup. Oke. Nah, semoga terima kasih. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini kita bisa bergerak untuk berupaya merubah dan memperbaiki lagi pembelajaran kita di kelas dan menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran kita. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.